Oke, soal dalam TOEFL biasanya adalah soal grammar yang basic yang dibalut dengan kata-kata yang sulit. Contoh nyata dalam penjelasan tersebut adalah soal nomor 11, di mana pilihan A, B, C, D sangat membingungkan. Namun jika kakak tanyakan bahasa Inggris dari buku Budi, maka teman-teman pasti akan menjawab Budi's book, yang berarti kepemilikan harus datang di awal, kemudian akan diikuti oleh kata benda itu sendiri. Mengikuti pola tersebut, Budi's book, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah world's most useful, B. Oke, untuk soal nomor 12 dan 13 saya skip karena soal nomor 12 dan 13 mengandung kesalahan di dalam soalnya itu sendiri. Jadi dari pilihannya pun tidak ada yang benar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14, di mana soal nomor 14 ini dicirikan dengan kata not only yang ditaruh di awal kalimat. Kata not only yang dipindahkan ke awal kalimat merupakan ciri dari materi negative fronting. Nah, rumus dari negative fronting itu adalah not only diikuti dengan pola pertanyaan. Pola pertanyaan itu sendiri adalah predikat ditambah subjek. Jadi predikatnya dahulu ya. Predikat di sini yang bisa digunakan adalah to be, am, is, are, sementara subjeknya adalah seismology. Jadi jawaban yang tepat di mana is mendahului seismology adalah B. Ini materinya adalah penggunaan another, other, dan others yang berarti yang lain, di mana kata another diikuti satu benda, other diikuti dengan banyak benda, misalnya other books, dan others yang tidak diikuti oleh kata apapun. Nah, dalam soal nomor 15 ada 3 kata yang bisa ditambahkan dengan ada 3 kata yang merupakan kata benda, yaitu Nebraska, floods, dan juga years. Namun yang cocok dari segi arti ditambahkan dengan kata yang lain adalah years, di tahun-tahun yang lain. Karena Nebraska tidak bisa ditambahkan dengan kata yang lain, Nebraska yang lain, banjir yang lain, ataupun tahun-tahun yang lain. Oleh karena itu kita berfokus pada kata years. Kata years didahului dan kata in di depannya. Oleh karena itu jawaban yang cocok adalah in, others, drought, A. Nah, untuk soal nomor 16 sampai 40 nanti yang perlu kita lakukan adalah memilih jawaban yang salah, bukan jawaban yang benar, ya. Dan ada 4 kata yang digarisbawahi di sini, di mana yang salah adalah kata whom. Penggunaan kata whom materi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan relative pronoun, di mana sebelum whom seharusnya adalah manusia, setelah whom adalah subjek. Nah, relative pronoun yang tepat untuk mengganti kata whom adalah kata whose, di mana sebelum whose yang bisa muncul adalah bebas, bisa manusia, bisa bukan manusia, ataupun bisa angka, dan setelah whose yang bisa muncul adalah kata benda. Oke, untuk soal nomor 17, kuncinya adalah kata species, di mana kata species merupakan kata benda yang bisa dihitung. Dan dalam bahasa Inggris dari kata banyak adalah much dan juga many. Nah, perbedaan penggunaan kata much dan many adalah kata many harus diikuti oleh benda yang bisa dihitung, sementara kata much diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung. Diingat kembali bahwa kata spesies bisa dihitung. Jadi yang salah pada kalimat ini adalah kata much, karena kata much harusnya digantikan dengan kata many. Untuk soal nomor 18, yang salah adalah yang pertama, yaitu all, almost, di mana urutan yang benar untuk mengatakan hampir semua dalam bahasa Inggris adalah almost all. Itu adalah pilihan jawaban yang benar yang pertama, atau adik-adik juga bisa menggunakan kata all saja untuk mengisi atau mengawali kalimat nomor 18. Materi nomor 19 disebut dengan paralelism atau kesetaraan dalam bahasa Indonesia.
di mana parallelism adalah salah satu materi yang paling sering muncul dalam TOEFL yang dicirikan dengan kata-kata seperti and, or, dan but. Nah, ketika ada and, or, dan but, jenis kata yang muncul sebelum mereka harus sama dengan setelahnya. Contoh, jika sebelum and terdapat verb ing, maka setelah and juga harus terdapat verb ing. Jika sebelum and terdapat misalnya verb 2, setelahnya juga harus verb 2. Nah, dalam soal ini terdapat kata and, di mana kata and sebelumnya terdapat verb 2 yaitu made. Sebelumnya juga terdapat preserve yang juga verb 2. Jadi, improvement yang muncul setelah and harus dalam bentuk verb 2, yaitu improved. Untuk soal nomor 20, kata yang salah sangat gampang sekali untuk ditemukan, di mana yang salah adalah 12 year there. Diingat jika ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang bisa dihitung, contohnya year, dan jika jumlahnya lebih dari 1, maka harus diakhiri dengan s atau es. Year di sini ada 12, sehingga jawaban yang benar harusnya adalah 12 years there. Untuk soal nomor 22, yang salah adalah increasing gave, di mana kita ketahui bahwa dua kata kerja yang berdempet kemungkinan besar ada sesuatu yang salah. Nah, dalam bahasa Inggris ada yang namanya istilah frase, di mana salah satu jenis frase yang ada yaitu verbal phrase. Dan verbal phrase berarti bahwa kata kuncinya adalah dalam bentuk verb. Dalam kalimat ini, yang bisa diartikan ke bahasa Indonesia adalah dua, yaitu yang pertama, meningkatkan jalan atau memberikan jalan. Nah, yang lebih tepat dari segi arti adalah memberikan jalan, yang berarti fokus dari kata-kata yang berdempet ini, increasing dan juga gave, adalah pada kata gave. Sehingga kata increasing menurut rumus verbal phrase harus dirubah menjadi ly, increasingly gave. Untuk soal nomor 23, yang salah adalah but it's, di mana tadi dijelaskan sebelumnya bahwa dalam bahasa Inggris ada istilah collocation yang berarti pasangan kata. Jika mereka merupakan pasangan kata, maka mereka harus muncul secara bersamaan dalam sebuah kalimat. Namun jika bukan, mereka harus muncul sendirian di dalam sebuah kalimat. Kata when dan juga kata but bukanlah collocation. Jadi kita harus pilih salah satunya untuk muncul di dalam kalimat ini. Karena kata but yang digarisbawahi, oleh karena itu yang bisa kita hilangkan adalah kata but-nya. Untuk soal nomor 25, yang salah adalah kata tails, di mana soal ini sangat mudah sekali, yaitu satu kadal hanya memiliki satu ekor saja. Jadi kata tails dengan imbuhan s di belakangnya yang berarti banyak ekor adalah salah. Oleh karena itu, perbaikannya adalah kata tails dihilangkan s-nya agar cuma satu menjadi tail.